Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kau bersuka cita karena Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Raja segala Raja. Kita percaya waktu kita datang menyembah Tuhan, Dia akan hadir bagi kita atas puji-pujian kita. Mari bersama-sama kita buka hati. Allah bersama, sehati kita akan berdoa. Sore hari ini, kembali kami boleh ini bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya waktu kami menaikkan pujian kami, mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami menyembah-Mu, Engkau hadir, Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dikasihi Tuhan dan siap memberi penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita. Amin. Hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Yang
tinggikan nama Tuhan. Dirimu mengatasi sore hari ini adalah Tuhan menyenangkan hatimu, meninggikan namamu, membesarkan namamu. Bapak Ibu saudaraku, Bapak yang kau berkata, ya Yesus, Dialah pusat perhatian kita, Dialah tujuan kita datang di tempat ini. Mari bersama kita membuka kedua tangan kita bersama. Angkat suaramu sembah, tinggikan nama Tuhan. Hinamata karalaba shikiara laba. Oh rabata karalaba sharalaba. Hinamara laba shikiara laba. Kami sembah Tuhan, kami sembah
Thank you, Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam. Ku menyembah dalam roh. Angkat tanganmu, katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Semua sama-sama katakan dia. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Satu kali lagi katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Semua katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Jesus, we worship you, Sore hari ini tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini. Yesus, hanya Kau yang kami tinggikan. Tidak ada pribadi lain yang kami sanjung di tempat ini. Hanya Yesus Kau yang kami sanjung tinggi. Ditinggikan Engkau atas hidup kami, ditinggikan Engkau atas pekerjaan kami, ditinggikan Engkau atas keluarga kami, dan ditinggikan Engkau atas gereja kami. Kami angkat kedua tangan kami menyembah-Mu sore hari ini. Shikana mahana makana makana makana.
Kira barala barala barala. Sharam. Kida barala barala barala. Sharalaba. Kida barala 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 barala. Sharalaba. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kau layak terima pujian penyembahan yang terbaik. Mari angkat kedua tangan kita berbahasa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Syarala barala barala. Ora barala barala. Syarala barala 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 barala. Mari lebih kuat lagi berbahasa syarala barala. Inarala barala barala. Ora barala 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 barala. Kida barala 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 barala. Sikarala barala. Syarala barala 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 barala. Kida barala 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 barala. Ura. Syarala barala 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 barala. Inarala. Syarala barala 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 barala. Kira barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Ora barala 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 basyara barala barala barala. Kira barala 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 barala. Kira barala barala barala. Kira barala. Kira barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Sekali lagi angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Syarala barala barala. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Sambut Dia, Raja segala raja itu hadir di tengah kita. Oh barala 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 barala. Kami buka hati kami bagimu Tuhan. Syarala barala barala barala. Oh barala 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 barala. Kita barala 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 basyara barala barala barala. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh we bless Your name. Yes we lift it up. We will lift it up on high, Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam dalam roh dan mari lambaikan tangan kita, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama yang kami sanjung di tempat ini, nama Yesus saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua kita katakan bersama, amin. Saudara-saudara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sing on, the Lord is here. Tepuk tangan di kepala kita sama-sama Bapak Ibu. Believers and believe, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Everybody say, sing on. Joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is here.
tos kanan kirimu, katakan engkau terima kuasa yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami terima kuasa Tuhan. Semua. Beri kuasa dan campur lihat. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Pandai kuasa dan campur lihat. Bila Allah ada bersamaku, sepanjang namaku. Semua. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari ancam mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Seluruh pakai kuasa dari ancam mulia. Oh, bila Allah akan bersamaku, siapa jadi namaku? Bila Allah akan bersamaku, siapa jadi? Sambilkan kedua tangan kita. Bila Allah akan bersamaku, siapa jadi namaku? Oh, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Berapa banyak sore hari ini terima kuasa dan sukacita. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Satu kali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sore hari ini menang bagi Tuhan kita. You come to these places, lifting up the name of Jesus, and you hear the music playing, and you see the people praising. Just forget about your
di tengah kita. Amin. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Mari lambaikan kedua tangan. Mari menari bagi Tuhan. Bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Buka hatimu. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you my life will raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life will raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari sama-sama berdoa. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary,
till we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you, our mighty reign. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi banget saudaraku. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Sambil bagi beri bersama-sama, nyanyikan. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, malam ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Mujizat akan terjadi buat kami. Dan kami percayai Tuhan, firman-Mu inilah sumber mujizat kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami. Malam ini yang sakit pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami, Tuhan bisa menolong. Keluarga, rumah tangga kami dipulihkan. Bisnis, pekerjaan, keuangan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, dibuat Tuhan selalu berhasil dan beruntung. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, saya ucapkan juga kepada saudara-saudara kita yang mengikuti streaming, Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. 2 minggu lalu saya ngajar di Universitas Ciputra. Saya katakan dengan mahasiswa saya bahwa perubahan dunia bisnis begitu cepat. Mungkin tiap detik, saudara ya. Ya, saudara-saudara, jadi saya bilang harus tiap hari belajar. Bisa lihat internet, koran, semua dipelajari. Karena bedanya sudah luar biasa. 25 tahun lalu, kalau saya mau dapat diskon, saya bawa uang kontan, saudara.
Ya, saya tinggal taruh di belakang punggung saya uangnya. Saya bilang gini, ayo kok mau didiskon berapa? Saya mau belanja. Loh, belanjanya berapa? Ya, sekian puluh juta. Ya wes, diskon 10%. Wah, ya tidak bisa, saya bilang. Tempat lain bisa 15 kok. Ini kontan loh. Saya bilang, ya wes, sama wes. Ya sudah. Saudara, itu kira-kira 25 tahun lalu. Hari ini saudara bayar kontan pun sudah tidak dapat diskon. Malah yang utang didiskon. Coba saudara makan di restoran mana aja. Nanti waktu mau bayar saudara bilang, kalau kontan dipotong berapa? Tidak ada, saudara. Tapi kalau kartu kredit, yang paling besar diskonnya, kartu kredit apa? Bisa 50% diskonnya. Bisa 40%. Itu masih bayar sebulan. Kalau yang pinter bisa sebulan setengah lagi. Didiskon yang utang, saudara. Ini sudah terbalik, saudara. Nah, saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan saja yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini juga kita memperingati kenaikan Yesus. Ini luar biasa. Kalau Yesus hanya mati, sia-sia iman saudara dan saya. Kalau Yesus hanya mati dan bangkit, sia-sia juga iman kita. Tapi hari ini dilengkapi. Yesus bukan hanya mati, bangkit, tapi dia naik ke sorga. Saudara-saudara, kalau saya simpulkan, saudara, Yesus mati itu menebus dosa-dosa kita. Tapi waktu dia bangkit, dia memberikan jaminan bahwa keselamatan ada kepada orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, hari ini dipastikan bahwa sorga itu ada. Dan sorga ini untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Wah, ini baru luar biasa, saudara. Ada banyak nabi, ada banyak pendeta. Katanya ya, dia pernah ke sorga. Ya saudara, katanya. Tapi nabi, tapi pendeta tidak pernah bisa membawa. Tidak pernah bisa membawa pengikutnya untuk masuk sorga. Tapi Yesus karena memang dari sorga, dia bisa membawa saudara dan saya hari ini untuk masuk ke dalam sorga itu. Luar biasa lah kita. Hari ini saya rindu bicara tentang dua berkat besar kenaikan Yesus. Ya, kenapa dua? Saya memudahkan saudara untuk mengingat. Karena saya percaya kemampuan seseorang mendengar kecuali sama menulis. Ya, kalau cuma mendengar 3 poin terbanyak itu yang bisa diingat. Tapi banyak pendeta hebat bisa sampai 5 poin, 7 poin, bahkan 10 poin. Saya pernah mencatat pendeta nulis ayat ya, sampai 51 ayat. Wah, saya gini kok banyak ayatnya ya. Yang Mazmur ketinggalan saya tidak tahu pasal sama ayatnya. Saya waktu pulang saya tanya, Pak Pendeta, ini yang Mazmur tadi pasal berapa, ayat berapa? Dia ngelirik lihat saya. Kok kamu, saya juga lupa kok. Loh, yang khotbah lupa. Ya saudara, hari ini cuma 2 poin. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia bisnis bisa berubah kapan saja. Di Indonesia ini bisnis katanya bisa ngikuti arah angin. Ya, kalau lagi nanam rame bunga cinta. Waduh, bunga cinta semua ditanam. Kalau lagi musim burung perkutut, semua melihara burung perkutut ya. Makanya di Madura ada SD kelas 6. Ya, murid ini namanya Udin, ditanya gurunya ya. Den, apa Bu? Di Eropa berapa musim? 4 musim Bu, katanya ya. Kalau di Indonesia 2 musim. Wah, hebat kamu Den. Coba sebutkan musim apa aja di Indonesia sekarang itu. Udin bilang apa? Musim bekal dan batu akik. Ya, luar biasa. Rupanya Udin sedang baca koran ini ya. Nah saudara, hari ini mari kita lihat firman Tuhan yang tidak pernah berubah ini. Apa 2 berkat besar ini? Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat betapa dahsyatnya Allah kita. Hari ini semua ada kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan katanya.
tapi ini memang kepastian. Yang pertama, ini bicara nanti kalau Bapak Ibu Saudara dan saya meninggalkan dunia ini, kita punya kepastian sorga itu ada. Jadi yang pertama mari kita baca ya Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dulu. Ya saudara-saudara, kita akan lihat peristiwa seputar ya Yesus naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Katanya gini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, katanya, perhatikan ayat 8, kamu akan memiliki kuasa, akan memiliki kemampuan, kekuatan. Katanya kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian ayat yang ke-9 katanya setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia. Perhatikan saudara, ada kata disaksikan. Yesus lahir ada saksinya. Yesus mati bangkit ada saksi-saksi yang hidup. Dia naik ke surga ada juga saksinya. Saudara, saksi-saksi ini ada orang Galilea, ada murid-murid Yesus, dan ada orang dua yang berpakaian putih, bukan malaikat. Saudara, katanya disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, katanya, apa yang dikatakan? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya percaya Yesus naik ke sorga, dia pasti akan kembali. Saudara-saudara, dicatat oleh Alkitab bahwa Yesus naik ke sorga, ada saksi-saksinya. Sekarang banyak bermunculan ya pendeta-pendeta yang katanya lagi bisa naik turun sorga, saudara. Wah, luar biasa ya. Kalau saya ngajar di sekolah teologi, ini pertanyaan pasti banyak ditanyakan. Apa betul ya Pak bisa naik turun sorga ya? Oh, bisa aja saya bilang. Bisa terjadi. Tapi saya tanya, siapa saksinya? Saya jujur saudara, secara normal ya, kalau saya ini dibawa Tuhan ke sorga, saya tidak mau minta turun lagi. Saya takut kalau sudah turun nanti tidak bisa naik lagi, saudara. Tapi ada yang bisa naik turun sorga. Ya siapa saksinya? Orang cuma bicara, cuma ngomong. Saya pun bisa orang cuma ngomong. Saudara-saudara, 2 minggu lalu saya retreat di neraka 1 minggu. Ya siapa mau ngurus? Orang cuma ngomong ya. Yesus ada saksinya. Wah, ini luar biasa. Nah saudara-saudara, dia kembali ke sorga. Nah hari ini dengan Yesus kembali ke sorga, memang dia dari sorga. Jadi dia tahu persis di sana. Mari kita lihat tadi 2 berkat besar yang kita terima hari ini. Yang pertama, kepastian sorga itu ada. Wah, hari ini saudara dan saya tidak perlu takut lagi, tidak perlu gelisah, tidak perlu bimbang. Kita punya kepastian. Akhir hidup kita selama kita ada di jalan Tuhan, kita akhiri dengan begitu luar biasa. Sebab kita akan pasti masuk sorga. Mari kita lihat ayat ini, kepastian sorga ini ada. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, katanya Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ditambahi ayat 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Tidak ada, pasti saya ngomong, katanya Tuhan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jangan gelisah, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Hari ini sorga itu pasti ada. Mari kita akhiri pertarungan kita ini, perjalanan hidup kita ini, untuk terus hidup bersama Tuhan, supaya di akhir kehidupan kita ada sorga terjadi. Wah, luar biasa. Ini jaminan yang pertama. Saya akan lanjut yang kedua, karena saudara-saudara tahu sendiri kepastian ini milik kita bersama. Sekarang setelah sorga itu ada, saya ingin bicara berkat besar yang kedua. Sekarang perjalanan hidup kita ini menuju sorga. Mari kita lihat berkat apa yang kedua. Ini satu paket. Yesus naik ke sorga, katanya firman Tuhan, Roh Kudus baru turun. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak turun. Dan firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus ini turun, saudara-saudara, kita memiliki kemampuan, kekuatan, melebihi kekuatan yang lain. Saya berjumpa dengan saudara malam ini. Saya tidak menghimbau saudara penuh Roh Kudus, tapi saya harus pastikan harus penuh Roh Kudus. Tidak himbauan lagi, tapi keharusan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus ini luar biasa, dan kita semua bisa memilikinya. Saudara-saudara, saya bisa bedakan antara sebelum dipenuhi Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, WL sering katakan, mari berbahasa roh. Saudara yang bisa berbahasa roh mulai. Artinya apa? Saudara menghadirkan Roh Kudus ada bersama kita. Yang belum dipenuhi, minta. Dia Allah yang baik, dia bisa memenuhi kita. Nah, hari ini kalau Roh Kudus memenuhi kita, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang satu di dalam diri kita, dan nanti sehari-hari perjalanan kita ini. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Yang pertama yang ada di dalam diri kita juga. Dia akan menjaga, membentengi hidup kita. Mari yang pertama ini kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sekarang banyak munculan nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu. Saudara. Sebab katanya kita bisa mengalahkan, sebab apa? Roh Allah yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak pendeta-pendeta supaya kelihatan spektakuler, mulai pakai roh-roh lain. Ya, hati-hati, saudara. Ya, saya sering bilang ke jemaat, ayo belajarlah firman Tuhan. Kenal ini firman yang asli. Kalau saudara mengenal yang asli, pasti saudara akan tahu yang palsu. Semua pegawai bank, khususnya yang ada di teller, bagian penerimaan uang maupun pembayaran, sudah diajari tahu persis uang asli itu yang bagaimana. Nanti tidak usah dipegang, kadang dilihat aja udah tahu ini uang palsu. Kenapa? Karena tahu yang asli. Saya bicara hari ini dan saya inginkan semua jemaat Betani bisa hadir dan mengikuti FA, Family Artal, itu hari Senin. Saudara bisa telepon di gereja ini, semua bisa mengikuti. Karena di situ saudara mulai diajar. Ya, selain kita punya kesatuan, saudara diajar bagaimana untuk mulai saudara lahir baru sampai bisa melayani. Dan setelah saudara aktif di FA, saya sarankan harus ikut SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Diajar lagi, saudara. Ya, ini mau dibuka atau saya tidak tahu sudah jalan. Tapi yang jelas kalau saudara masuk di tempat ini, saudara-saudara, saya pastikan saudara akan lebih tajam lagi mengerti. Oh, seperti ini ajaran yang benar. Sekarang banyak ajaran-ajaran tidak benar.
Saya percaya di Surabaya ada sekitar 2.000 sampai 2.500 persekutuan doa. Saya percaya mereka baik-baik. Tapi kadang mereka juga tidak tahu kalau ada pendeta-pendeta yang bisa menyusup masuk. Saudara, ada satu persekutuan doa, saya juga heran. Saya sudah tegur. Saudara, kalau habis saya khotbah, ini pendetanya bisa telepon-teleponan sama Tuhan. Saya sampai heran. Sebentar ya jemaat, sebentar ya. Halo, ya Tuhan lanjut ya. Ya bicara. Saya kaget, kok bisa telepon-teleponan. Terus ngomong gini, ya saya ngerti Tuhan. Oke. Ya. Gini saudara, di sini ada jemaat 2 perempuan dan 1 laki. Ini Tuhan bicara, ini lagi ribut 3 orang ini. Lagi ribut ini, sebentar ya. Ya Tuhan saya kok lupa, coba lanjut, diulang tadi. Apa Tuhan? Ya, apa? Ini bener apa enggak sih pendeta ini? Pulang kebaktian saya bilang, Pak kamu ini enggak bener loh. Dari mana dasarnya bisa gitu? Enak ngomongnya. Wah kalau udah diginikan sepi Pak. Kalau gini bisa rame. Saya bilang, Bapak takut sama Tuhan atau takut sama manusia? Hati-hati saudara. Ini mulai banyak ajaran-ajaran aneh-aneh. Ada lagi yang jualan paku. Saya ditelepon, Pak, ini Pak ada yang jualan paku. 2 paku, besar-besar Pak. Boleh enggak saya beli? Loh buat apa? Katanya dipakukan di depan rumah saya. Supaya kalau setan masuk kecantol. Loh setan enggak bodoh, sudah dia bisa lompat sudah. Aneh-aneh sudah. Ada lagi pendeta spesial ini. Penangkap setan. Kemana-mana bawa tas kresek. Jadi setannya ditangkap, masukkan kresek. Kalau udah penuh diikat nih, buang di tempat sampah. Apa setan takut sama kresek sudah? Ada lagi spesial bisa lihat setan. Oh kalau saya tidak mau. Saya pengen minta be Tuhan. Bisa lihat Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Oh lebih indah. Daripada lihat setan, serem sudah. Saudara-saudara macam-macam. Kita bisa mengalahkan roh-roh ini. Kenapa? Sebab ada roh Allah di dalam kita. Banyak pendeta merasa supaya bisa spektakuler. Pakai roh-roh lain. Saya khotbah di Solo. Saya penginjil. Boleh tanya penginjil saya itu. Yang ikut saya, kuakin saudara. Pak, kenal, tahu pasti pendeta ini. Saya tanya dia tidak mau ngomong. Wah, tidak enak sudah. Terkenal Pak. Tapi Pak, kata, dia pakai roh lain. Jadi altar call jemaat suruh maju. Tidak usah dijamah, cuma dari jauh diginikan saudara. Wah, jatuh. Sampai ada yang mental. Ada yang pijet. Buat jatuh lagi. Roh Kudus itu kalau kerja ya, tidak ada yang sakit. Tuhan tuh naruh itu pas. Oh iya. Ini langsung. Nah satu diaken itu dulu suka main ilmu-ilmu begini. Dia lihat, ini pendeta kan pakai ilmu. Saya lupa namanya kemarin disebut. Dia bisi ini pendeta. Loh Pak, kok pakai ilmu ini? Loh, kamu kok tahu? Loh saya dulu pakai ini belum bertobat. Gak boleh Pak pakai ini. Saudara dia bilang apa? Diam. Yang penting Yesus dimuliakan. Dimuliakan apa sudah? Ada hari ini. Pakai roh lain bisa lihat. Di rumah saudara ada kendi di atasnya gendeng. Bisa lihat di atas lemari ini. Setan bisa kerjakan. Saudara hari ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yaitu kita punya roh Allah hari ini. Yang bisa membentengi hidup saudara dan saya. Bukan cuma roh Allah ini. Untuk mengalahkan roh-roh yang demikian. Nanti pun kuasa-kuasa gelap kita bisa dibenteng. Saya orang Madura. Boleh tanya perkataan saya ini. Ya saudara-saudara, saudara saya yang tinggal di daerah Madura masih percaya seperti ini. Saudara, santet itu dikirim dari Banyuwangi dan ada tempat namanya Sedayu. Tapi yang terkenal Banyuwangi. Saya 19 tahun tinggal di Panarukan, situ Bondo. Saya di atas Marib gini, di atas jam 6, itu tiap hari bisa lihat. Dikirim bola api, sudah. Bisa yang sebesar bola sepak, bisa sebesar bola tenis, bisa sebesar bola bekel. Itu terbang jelas. Tiba-tiba nabrak listrik, tiang telepon. Dus, saya masih umur 15-16, saya kejar. Bola api ini gelondong. Dia cari alamat sudah, bisa tahu cari alamat. Begitu masuk rumah itu, berapa hari kemudian, tuan rumah itu perutnya bisa besar. Disantet. Waktu mati itu bisa keluar pasir. Silet, paku, jarum. Saya juga heran.
Ini terjadi, saudara. Saya tanya sama teman saya, ya saudara saya ini orang Madura, kok bisa ya? Dia bilang apa? Ming, panggilan saya Miming. Enak lu, gak iso disantet lu. Lu kok iso? Iya. Nanti saudara boleh tanyakan perkataan saya. Itu dukun-dukun semua, kalau mau nyantet harus tanya dulu. Ini yang mau disantet Nasrani atau Nasrani Kristen atau bukan? Itu kenapa? Kalau Kristen Nasrani tidak bisa disantet. Katanya ada selubung putih yang nutupi kita. Iya saudara, boleh tanyakan. Jadi bola api itu masuk, bisa kembali, dukunnya yang mati. Wah ini luar biasa saudara. Orang dunia percaya kita punya kuasa yang luar biasa. Kenapa kita yang punya kuasa kok kita tidak percaya? Jangan terbalik saudara. Itu yang pertama. Ditanya, Kristen, Nasrani atau bukan? Yang kedua ditanya apa? Makan babi apa enggak orang ini? Berbahagialah para penggemar babi. Karena saudara tidak bisa disantet malam ini ya. Saudara. Rumah saudara-saudara saya ini di sana, pintu depan dan pintu belakang, semua pasti digantungi gigi geraham babi. Boleh tanya, kenapa? Kalau bola api ini datang, lihat geraham ini, kembali saudara. Kembali. Ini belum babinya yang ngejar, baru gerahamnya sudah kembali. Luar biasa. Orang dunia percaya kita anak-anak Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Roh Allah ini akan membentengi kita di dalam kita. Dia jauh lebih besar hari ini dari semua roh yang ada di dunia ini. Saudara, ini yang ada di dalam kita. Sekarang Roh Kudus yang sehari-hari dalam diri kita, yang terakhir, Roh Kudus akan membawa saudara dan saya hari ini kepada pelipat gandaan dan percepatan. Ya saudara, malam ini kehadiran Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Selain dia menjaga kita, Roh Allah ada di dalam kita yang jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Dia akan membawa saudara dan saya masuk kepada pelipat gandaan dan percepatan. Bukan hanya urusan rohani, tapi nanti di bisnis, di pekerjaan, sakit penyakit saudara dipercepat untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan malam ini pasti terjadi. Saudara, ada banyak orang bisa meremehkan kita. Saya termasuk yang paling diremehkan. Mana bisa dia jadi pendeta penginjil? Gak cocok jadi gembala. Belum layak. Siapa yang bilang gitu? Semua orang mulai banyak ngomong. Saudara tidak tahu betapa dahsyatnya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau roh ini ada, kita akan mendapat kekuatan yang melebihi kekuatan yang lain di dunia ini. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya buka sekolah tinggi teologi tahun 2004. Saya dari pebisnis tidak pernah tahu cara mengelola sekolah. Ini yang katanya staf saya ahli teologi. Hamba Tuhan. Boleh tanya staf-staf saya sekarang. Saudara, semua bisik-bisik. Mumpung. Pak Samuel gak kira ngerti. Saya dibuat mainan. Saya kalau doa cuma gini, Roh Kudus Tuhan. Saya gak ngerti ini urusan sekolah. Kira-kira yang jelek-jelek ini buang sendiri Tuhan. Staf-staf ini hebat Tuhan. Bisa ya, bisa-bisanya. Saya mulut mukanya orang sama hati orang. Gak bisa lihat sudah. Saya gak bisa lihat siapa kawan, siapa lawan. Semua sepertinya wah hebat mau bantu saya. Justru saudara, itu yang melakukan yang tidak benar. Malah ada yang mencuri padahal saya sekolahkan S2. Saudara-saudara, di situ saya tahu dahsyatnya Roh Kudus. Saudara jangan pernah meremehkan seseorang. Mana bisa dia jadi penginjil? Mana bisa dia jadi gembala? Saudara, ada kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Saya masih ingat tahun 2007, pertama kali saya khotbah di Betani Yobel, Jalan Mulyosari. Sampai hari ini saya masih khotbah di sana. Pertama kali khotbah saya kaget. Wah, gak pernah masuk Surabaya. Begitu khotbah saya pulang seneng. Mau keluar pintu itu dicegat sama satu jemaat. Pak Samuel sudah lama khotbah di sini. Baru sekali ini Pak.
Oh, tak kira diundang lagi kamu. Loh, kenapa Pak? Wah, kalau ngomong kamu tidak ada aturannya, pecetotan. Wah, ngomong kok tidak elit belas Pak. Oh gitu ya Pak, terus gimana? Ya khotbah itu ya ada Inggrisnya gitu loh Pak. Ibrani, mesti gitu. Yunani, Yutun, Yuyu Kangkang, Buyu apa manis. Itu baru elit. Saya pulang ya, iya betul ya. Saya bilang istri saya, ayo mah les Inggris. Saya 8 bulan diantar istri saya les Inggris. Sampai istri saya putus asa bilang apa? Sudah Pak, berhenti Pak. Kamu ini orang Madura, tidak bisa les Inggris Pak. Tidak bisa, ngomong please tidak bisa. Please saya. Halo termister katanya ya. Aduh, istri saya bilang apa? Sudah, kamu itu harus jadi dirimu sendiri. Lu saya punya roh Allah yang bisa membentuk, yang bisa menolong kamu. Oh iya ya, ngapain ngikutin orang? Saudara, tanggal 6 Januari 2008. Pertama kali saya khotbah di Betani Manyar. Jam 11 siang sama jam 3 sore. Pertama kali saya khotbah, kaget saya. Lihat di Manyar ribuan orang. Saking kagetnya kaki saya lo kecantol kabel, tidak tahu mau jatuh. Sudah. Waduh, saya gini hebat ini gereja. Saya mau pulang, loh kok ketemu orang ini lagi sudah. Loh, Pak Sampen sudah lama khotbah di Manyar. Ya baru sekarang ini Pak. Oh gak kira diundang mana kamu. Ngomong gak karu-karuan. Saya diem, iya ya. Ya apa Tuhannya gimana. Orang ini kok ngeremehkan terus. Saya ingat 2009. Pertama kali dicoba 1:30 siang di Betani Nginden. Saya habis khotbah siang itu. Saya langsung ke toilet, saya bawa handphone. Saya telepon istri saya. Mah, aku wis khotbah di Nginden. Lega mah. Mati pun tidak apa-apa, yang penting sudah khotbah di Nginden ya. Loh saya pulang nih loh. Di situ, saya ingat di sana. Loh kok ketemu bapak ini lagi. Loh Tuhan, untung saya tidak bawa gunting. Wah kalau gunting tak gunting lambene ya. Sudah lama khotbah di sini, baru sekali ini Pak. Oh gak kira diundang mana kon. Waduh saudara. Saudara SKGI 2012 itu baru berhenti saudara. Puji Tuhan saya katut orang Jawa bilang ya. Jadi pembicara. Loh Pak, saya kaget sudah. Wes saya tidak ngilokno lagi, tidak ngatain lagi ya. Kamu sudah masuk jadi pembicara. Oh ada saatnya orang diremehkan. Saudara bisa telinga ini sakit. Apa? Mana bisa belum pengalaman jadi pendeta. Belum pengalaman jadi penginjil. Belum pengalaman jadi gembala. Mana bisa? Saudara yang berkata begitu. Saudara bertanggung jawab dengan perkataan saudara. Saya hanya bilang malam ini, kita masih punya kuasa Roh Kudus. Kuasa yang bisa membangkitkan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Kekuatan yang dari Tuhan mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lain. Luar biasa. Makanya hari ini kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Saudara-saudara, ada kekuatan yang dahsyat. Dia bisa melipat gandakan. Dia juga bisa mempercepat. Saudara-saudara, pelipat gandaan akan terjadi. Saya tinggal di Surabaya di apartemen Waterplace, saudara ya. Anak saya 3, saudara ya. Yang besar namanya Yoel, kedua Eva sama Belin. Saya masih ingat apartemen kami kecil, saudara ya. 7x6. Itu suratnya. Tapi setelah dipotong tembok, mungkin 5,25 kali 6,25. Ya 5x6 lah. Apartemen saya sakti, saudara. Tidak ada bisa orang sembunyi. Karena kelihatan semua, cuma 5x6, saudara. Kami biasa mesbah keluarga, saudara. Ya, malam itu saya ingat. Karena saya kalau tidur itu satu kasur, bisa 4 orang, 5 orang. Semua, saudara. Jadi saya ini tidak tidur kaku, ya tegak gini terus. Terus waktu selesai kami mesbah keluarga jam 9, saya bilang gini, ayo kita doa. Nanti 3 tahun lagi kita pindah apartemen. Loh, kok bisa Pak 3 tahun? Iya Papa kan 3 tahun bisa nabung. Nanti ini jual, tabungan ditambah, pindah apartemen lain. Anak saya yang kecil Belin. Wah kelamaan Pak, kesuwen 3 tahun. Terus Yoel, iya Pak kesuwen. Adiknya juga Eva, kelamaan Pak. Ya nabung lah 3 tahun. Kesuwen kelamaan. Gitu saudara. Itu jam 9.
Saya jam 12 malam saya berdoa, saya tidak bisa tidur, saudara. Kata-kata itu masuk terus ya, kesuwen, kelamaan. Iya. Waduh, saya terus gini, Tuhan. Tuhan kan bisa melipat gandakan dan mempercepat, Tuhan. Ayo tolong Tuhan. Dipercepat Tuhan. Ternyata betul, saudara. 2 hari berikutnya ada yang telepon. Halo Pak Samuel. Waduh. Bapak tinggal di apartemen ya? Oh iya Ci. Besar apartemennya? Ya buat saya besar. Ah kecil lah. Gitu ya. Loh ukurannya berapa? Saya bilang 7 kali 6. Wah kok kecil ya? Bisa tidur Pak Samuel? Bisa. Wah gak paling tidurnya berdiri katanya. Loh enggak tidur. Nyaman. Wah gak mungkin. Bapak kalau gak bisa tidur nanti khotbahnya gak bisa bagus katanya. Gini Pak. Beli lagi yang baru. Saya yang bayar. Itu Agustus saudara. September saya tidak cari saudara. Kata istri saya, waduh udah enak Pak ya. Biar aja. Telepon Oktober. Gimana Pak? Sudah dapat? Belum Ci. Begitu November. Gimana Pak? Jadi enggak? Mau apa enggak ini? Oh iya Ci. Nanti saya cari. Begitu Desember. Loh Pak. Ini saya tidak main-main. Ini sungguhan loh. Oh iya ya hari ini. Langsung saya cari saudara. Wah sore dapat. Saya ngomong Ci. Ini ngomong sendiri sama orang. Oh enggak usah. Berapa aja sebut. Ini orangnya minta sekian. Kira-kira 10 detik. Sudah tertransfer semua. Saudara. Langsung saya transaksi. Begitu hari pertama masuk. Saya kumpulkan istri anak saya. Kami bermesbah keluarga. Saya bilang ini percepatan. Ini pelipat gandaan. Terjadi. Saudara Tuhan tidak pernah berdusta. Mari kita lihat lewat firman Tuhan. Roh Kudus akan mengadakan pelipat gandaan hari ini. Roh Kudus akan mempercepat kita bukan hanya segi rohani. Tapi di pekerjaan kita, di bisnis kita. Saya percaya saudara yang punya rumah 1, nanti Tuhan tambahin 2. Yang punya 2 jadi 4. Yang 4 jadi 8. Lama-lama jual beli rumah. Ya puji Tuhan. Saudara-saudara mari kita lihat dulu yang pelipat gandaan. Ya kita belajar dari tokoh yang bernama Petrus. Siapa Petrus? Semua orang bilang dia pernah menyakiti hati Tuhan. Allah tidak pernah ingat masa lalu kita. Banyak orang ungkit terus. Saya kadang diungkit, dulu dia belum jadi pendeta. Kelakuannya gini. Dulu terus. Mau sampai kapan dulu? Allah sudah lihat yang sekarang. Yang sekarang. Petrus pernah menyakiti Tuhan. Tapi waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, Allah buat sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus, Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dia saksikan hidupnya. Kemudian ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Perhatikan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa saudara? 3.000. Penduduk waktu itu cuma berapa? Sekarang 8 miliar saudara. Yang 2 miliar ada di Tiongkok ya, daratan. Belum yang lagi keluyuran kayak saya gini. Banyak sudah. Ya 2 miliar di Tiongkok saya tidak bisa bayangkan ya. Wih banyak. Itu kalau suruh kencing jamnya sama banjir itu satu Tiongkok. Sekarang miliaran. Dulu berapa? Saudara sekali Petrus khotbah ya. Sekali khotbah 3.000 diselamatkan. Kenapa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri Petrus. Saudara kalau orang tidak punya Roh Kudus, mungkin 3.000 kali khotbah, belum tentu satu orang bertobat saudara. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, sekali
terjadi pelipat gandaan. Dan cuma 3.000, Alkitab bilang ada yang 5.000 orang. Hari ini saya percaya gereja Betani di Surabaya akan terjadi juga pelipat gandaan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di tempat ini. Saudara-saudara, ada tuaian besar. Saya lihat penuh, 3 kali hari ini penuh. Orang di luar boleh ngomong, mana sudah berkurang, sudah habis sedikit. Siapa bilang? Lihat sendiri sudah. Ini orang semua kan? Iya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya percaya di tempat ini akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Bukan hanya jiwa-jiwa, tapi nanti bisnis saudara, pekerjaan saudara, keuangan saudara, apa saja yang saudara kerjakan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Percayai hari ini saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Yang terakhir katanya, hari ini terjadi percepatan. Nah ini saudara ya, dipercepat sama Tuhan. Ya mungkin dulu saudara pengen punya rumah nunggu setahun. Saya percaya nanti 6 bulan sudah dapat rumah. Ya dipercepat sama Tuhan. Hebat Tuhan ini ya. Mari kita baca sekarang ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Tahu jemaat ini ya. Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Ini ada tokoh namanya Filipus, bukan rasul, bukan. Dia hanya diaken. Jemaat. Saudara, hari ini semua saudara bisa mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus dan bisa mengalami betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus ini. Katanya Filipus ini lagi jalan dengan sida-sida. Ya, ini pemimpin dari Ethiopia, penguasa begitu ya. Katanya ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Ini baptisan selam. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Boleh, pokok percaya Yesus. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Bisa dibaptis. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya lihat saudara, turun ke dalam air. Baptis selam. Nah, katanya waktu turun ini, Filipus sama sida-sida ini bersamaan. Dan Filipus membaptis dia. Jadi saudara dicemplung no gini, begitu katanya berdiri, saudara lihat. Dan setelah mereka keluar dari air, perhatikan ada kata, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Loh, mana Filipus? Tidak ada. Sida-sida ini katanya melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Lihat ayat terakhir. Ternyata ada di mana? Filipus sudah dibawa Roh Allah, Roh Kudus, ke Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisaria. Saudara, waktu Filipus jalan dengan sida-sida naik kereta, diinjili sida-sida ini. Akhirnya bertobat. Ayo dibaptis. Ini ada air di selam. Saudara. Saya kalau ke Israel baptis, apalagi kalau musim dingin. Ya kapan itu bulan Februari musim dingin, baptis 43 orang. Saya selalu bilang kalau mau baptis, ayo yang pakai wig harus dilepas. Ya sebab baptis selam, nanti dicemplung no, wignya timbul gampang saudara ya. Kemarin saya baptis, begitu baptis diangkat, hilang langsung, renang saudara. Waduh, ya saudara-saudara dibaptis selam. Katanya waktu dimasukkan gini, begitu keluar, Filipus sudah ada. Dilarikan oleh Roh Kudus. Saya percaya, ini percepatan. Saudara-saudara, ini kisah Rasul, pencurahan Roh Kudus yang pertama. Akhir zaman ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua. Saya tidak bisa bayangkan dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus yang kedua ini. Ya mungkin nanti saya habis khotbah di Nginden ini ya. Begitu amin, saya langsung pindah ya. Tut, gitu tak ya. Ke Sydney mungkin ya. Nanti sampai di sini amin, tut ke Afrika ya. Amin lagi, tut ke Amerika. Tut gak boleh saudara ya.
Lah ini seperti Filipus cuma dari tempatnya baptis loh. Dut, pindah di Asdod. Coba sudah. Wah luar biasa. Saudara-saudara, hari ini Allah bisa adakan percepatan. Mari saudara hari ini izinkan Roh Kudus bekerja. Ya kita sering nyanyi lagu berkaryalah Roh Kudus di sini berkarya. Karya itu menghasilkan sesuatu seni, sesuatu yang bernilai, bermakna tinggi. Saudara hari ini Roh Kudus pun akan bekerja. Ada banyak lagu-lagu ya yang membuktikan Roh Kudus bisa menolong saudara dan saya. Roh Kudus dahsyat luar biasa. Banyak lagu baru sekarang ya. Saya kadang aduh yang bagus-bagus saya hafal no ya. Begitu hafal 1 keluar 3. Tak hafal no 3 keluar 5. Waduh gak notut wis. Pernah saya ikut persekutuan doa WL-nya itu dari awal sampai akhir. Nyanyi loh saya bisa tak bisa semua. Saya gini kok bisa ini ya. Padahal saya hampir tiap hari khotbah. Lagu apa ini kok tidak ada semua yang saya tak pernah dengar. Pulang saya kejar Pak Wel. Itu lagu-lagu dari mana semua kok saya tiap hari khotbah tidak pernah dengar. Oh itu karangan saya semua om. Oh modelmu tamu. Makanya ada apa saudara. Banyak lagu-lagu baru. Kadang panjang-panjang ya. Untung kita punya layar LCD. Coba ada layar LCD. Mungkin kita nyanyi kayak Iwak Tombro ya. Mangat banget. Belum lagi kadang jemaat ini ya. Ya sama WL-nya dibawa variasi. Kapan itu WL ini variasi saudara. Tapi keliru variasinya, diprotes sama jemaat. Bulan November kalau nggak salah. Rupanya yang mau divariasi kata terakhir, ku menyembahmu. Kalau terakhir tangannya gini. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Wah divariasi, dipotong ya. Ku menyem, ku menyem, ku menyem. Terus terakhir ya, mbahmu. Nggak mau jemaat. Awas. Nah ini saudara ngetoy tidak pas. Saudara hari ini kita banyak lagu-lagu yang membuktikan Roh Kudus luar biasa. Saya rindu malam hari ini lewat kenaikan Yesus. Selain kita punya kepastian sorga, hari ini Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam diri kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang bekerja dalam diri kita maupun sehari-hari. Dia bisa melipat gandakan, dia bisa mempercepat. Mari alami sendiri percepatan dan pelipat gandaan ini. Dan malam ini saya percaya terjadi kepada saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, kuasa-Mu sudah bekerja dalam diri kami. Kami hari ini punya kepastian ada surga dalam hidup kami. Kami ingin berjalan hidup seturut kebenaran firman-Mu. Mau menjaga kesucian kami. Supaya kami tetap mengakhiri pertarungan kami di dunia ini sampai masuk surga. Dan kami percaya kalau Roh Kudus ada pada kami, Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Bahkan kami sehari-hari akan mengalami percepatan dan pelipat gandaan. Itu akan terjadi di semua sektor. Dan malam ini akan terjadi kepada semua jemaat-Mu. Sebab itu hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Sekarang semua jemaat sudah mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya umumkan sebentar ya. Jangan lupa nanti pulang beli krepee saudara. Mungkin ada yang belum punya CD humor rohani. Guyu Diluae silakan bisa beli ya. Nah ini ada juga yang terbaru. Guyu Diluae. Ya renung no Diluae. Ya ini khotbah singkat 2-3 menit. Juga diisi humor. Nah saudara, kemudian ada lagi buku humor rohani, ini ya. Dan ini ada alat pijet dari Taiwan, ya biasanya orang tua kan pakai bola. Nah ini, pakai ini supaya syarafnya kena. Ya juga ada kue spiku enak sekali itu saudara ya. Silakan kalau saudara beli, karena semua ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Di kampus saya di Malang, Sekolah Tinggi Teologi Yestoya. Apalagi sekarang semua kebutuhan ya, saya punya anak asuh banyak saudara. Ya, saya percaya kalau saudara membeli, terima kasih saya ucapkan karena bantu pekerjaan Tuhan di Malang. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak beli, ya tidak apa-apa ya, cuma keterlaluan. Oh, enggak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kembali bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi setiap doa kami Tuhan, Engkau pasti menjawab, Engkau pasti menolong setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini tiba waktunya buat setiap kami akan memberikan persembahan. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berikan persembahan kami ini yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silahkan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
sekarang, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang selalu menyertai saudara, membimbing saudara, bahkan memberkati saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.